Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kasihnya yang diterapkan dalam Kristen yang ada di Indonesia dan ada di Malaysia? Kalau Kristen mengatakan kasih, bila mengucapkan selamat malam, maka selamat siangnya sudah tidak ada. Bila mengucapkan selamat pagi, selamat sorenya sudah tidak ada. Bila mengucapkan selamat sore, maka selamat tengah harinya sudah tidak ada. Tetapi bukti ajaran Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa fatalin nas, bila mana kita mengucapkan salam, memberi rahmat, kasih kepada sesama manusia, maka assalamualaikum itu hidup dari siang sampai ke pagi hari. Karena itu ajaran plural. Satu. Kasih yang kedua, bila mana ditanya kasih perintah yang utama dan terutama wahablu minallah itu, bila ditanya kepada Islam, kasih apakah Islam kepada Allah? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Ahad. Itulah kasih Allah kepada Islam kepada Allah. Bukti tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Keluaran 20 nomor 2. Begitu juga di Matius 6 nomor 24. Ya, yang mana kata Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kalau kasih ini kemudian ditanya sama teman-teman Kristen, kasih apanya di kekristenan, sedangkan di Malaysia sendiri tidak mengenal apa itu Yod Hevafe, Hashem, Elohim, Adonai, Kurios, Theos. Sementara di komal-komal seperti ini, teman-teman Kristen, semua nama-nama Tuhannya Bani Israel akan dikutip untuk memenangkan dogma. Ya, jadi bukti ajaran kasih di kekristenan itu, Bang Suki, bukan kita tidak percaya. Memang semua manusia ini punya kasih. Tetapi satu hal yang dibantah oleh teman kekristenan, tidak kasih kepada Allah yang Echad, yang Ahad, yang Wahid, yang Esa. Tidak kasih kepada itu mereka, melainkan kasih kepada apa yang diperintahkan oleh Paulus dan teman-temannya. Bang Suki, camkan baik-baik. Tema yang saya angkat, Yesus sama sekali tidak mengajarkan Kristen. Sebaliknya, kalau hanya 4 ayat tadi, yang itu juga tidak tertuju kepada gereja. Saya mengutip beberapa ayat yang kira-kira saya tanya sama teman-teman termasuk yang dibawa, ini ajaran Islam atau Kristen yang ada di Bible. Sebagaimana yang diperintahkan di Keluaran 20 nomor 30 kepada Abraham, bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan. Keluaran 20 nomor 16, melepas alas kaki kalau masuk ke kemah pertemuan. Keluaran 40 nomor 31 dan 32, Musa dan keturunannya diperintahkan bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini Islam toh? Ambil air wudhu. Kemudian di Kejadian 17 nomor 11 sampai 14, Abraham atau Ibrahim dan anaknya Ismail diberikan perjanjian kekal. Apa itu? Tanda sunat. Karena itu termasuk di dalam 613 Meshot Tanakh orang Yahudi. Sunat yang dilakukan oleh Yesus di Lukas 1:59 sebagai Immanuel, Lukas 2 nomor 21 itu adalah orang Islam. Apalagi yang terdapat di Gospel. Kemudian di Matius 26 27 nomor 59 itu. Ketika Yesus mati, Yusuf turunkan Yesus dari kayu salib dan dikafani dengan kain putih, linen dan bersih. Ini sekali lagi menunjuk kepada ajaran Islam. Kemudian di 1 Korintus 11 nomor 5 sampai 8, perempuan itu kalau tidak menudung kepala, lebih baik dibutakan kepalanya karena menampakkan kehinaan. Ini sekali lagi menunjuk kepada Islam. Bahkan di Imamat 11 nomor 7 dan di Ulangan 14 nomor 8, jangan makan babi, daging binatang itu pun jangan kau terkena bangkainya, haram itu bagimu, seperti di surah Al-Maidah ayat 3. Itu lagi menunjuk kepada Islam. Dan yang paling asas, yang paling utama pokok adalah dalam Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Qul huwallahu ahad. Di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Qul huwallahu ahad.
Maka itulah yang kemudian dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin kepada manusia yang mengajarkan kul huwallahu ahad. Jadi para nabi ini mengajarkan tidak ada yang lain, hanyalah satu Tuhan, termasuk ajaran-ajaran yang memang menunjuk kepada ajaran Islam. Karena kalau kasih dan kasih, saya sudah bilang, jangankan Kristen, jangankan orang Islam yang memang itu unggul kalau dalam Islam. Orang yang tidak punya agama pun tahu apa itu kasih. Tetapi bila mengasihi kepada lain Tuhan selain daripada Tuhan yang benar, maka percayalah, menurut di 2 Tesalonika 2 nomor 11, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan kepada mereka yang suka percaya akan Roma 3 nomor 7, akan tetapi jika kebenaran Allah oleh kerana dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan kepada mereka yang suka percaya akan dusta, yang mana jelas di 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ingat, Bang Suki, bahwa ajaran Islam ini tidak boleh dibantah ketika datang para nabi yang sesudah Yesus itu terangkat. Itulah Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan persis seperti ajaran Yesus. Namun sampai saat ini tidak pernah saya mendengar atau melihat, bahkan membaca gospel langsung, tidak pernah saya mendengar atau terbaca maupun nabi yang baru semalam datang di kekristenan mengajarkan Kristen ada di dalam gospel. Itulah bukti mutlak bahwa Islam itu sempurna. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, dan tidaklah aku mengutus seorang Rasul, Nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Keluaran 20 nomor 3. Akulah Allah, jangan ada pada kamu Allah yang lain, sembahlah aku saja. Begitu juga di Keluaran 5 nomor 7, Ulangan 5 nomor 7. Begitu juga Keluaran 3 nomor 6. Dan begitulah juga dalam surah Al-Baqarah 133, itu wasiat Nabi Yakub kepada anaknya, tidak ada yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika menyembah kepada Trinitas, begitu Bang Suki. Allahu a'lam. Iya. Ya, Bang Al. Naik Bang Alek Pot, naik. Silakan Bang Suki, silakan. Ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 itu mengatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan kasih itu, bahwa tadi mengatakan di sini bahwa Allah adalah kasih, dan kasih yang ingin dia sampaikan kepada manusia, bahwa kasih adalah bukan suatu dorongan, suatu niat untuk berbuat baik, bukan hanya itu, tetapi suatu keberadaan diri di mana pikiran perasaan orang itu, apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan, dipikirkan, dirasakan, itu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Itu kasih yang sesungguhnya. Artinya apa? Ada perubahan kodrat. Manusia yang telah berdosa, berkodrat dosa. Lalu bagaimana supaya kita berkodrat ilahi, memiliki sifat Tuhan itu sendiri yang adalah kasih. Dan kasih itu harus memiliki buah, yaitu namanya buah-buah roh. Di Galatia 5 ayat 22-23, kasih itu buah roh adalah pertama kasih, lalu dia punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kasih itu sendiri diterjemahkan banyak juga. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukannya tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain,
tidak bersukacita karena ketidakadilan, ia bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan di dalam Filipi 4 ayat 8 di situ, hendaklah kita dipuji, itu yang harus kita pikirkan. Mula Tuhan tuh menciptakan manusia segambar serupa dirinya. Maksudnya pikiran perasaan itu adalah gambar diri manusia, dan rupa itu kualitasnya. Kualitas seperti apa yang diinginkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu oleh manusia. Ini seperti dirinya, memiliki kasih ini. Jadi kasih itu bukan sekedar orang berbuat baik, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi supaya kita dapat membedakan kehendak Tuhan itu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tanpa kita mengerti kebenaran, maka kita tidak mengerti ini baik menurut siapa, menurut Tuhan atau kita. Ini berkenan enggak oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kasih yang ingin diberikan kepada Tuhan kepada manusia itu supaya manusia menjadi anak-anaknya. Karena dinamakan anak, kita panggil dia bapak, ya like father, like son. Sebagaimana bapak, anak pun begitu sifatnya gitu loh, memiliki karakter. Bang Alex nambahin. Ya, terima kasih ya Bang. Ya. Bang Alex silakan mau nambahin. Ya, baik. Saya tadi hanya sepenggal aja nyimak dari penjelasan Pak Al-Hidayat tadi. Artinya bahwa berdasarkan penjelasannya bahwa Yesus adalah Muslim. Ya bagi saya sih tidak apa-apa, itu cara pandang Pak Al-Hidayat saja. Cuman persoalannya begini, kalau Yesus beragama Muslim, lantas dia adalah Nabi yang dimuliakan. Nah, lantas terus kekristenan menganggap Yesus adalah Tuhan, kan tidak ada jadi untuk membuat sebuah perdebatan, kalau bagi saya sih rasanya tidak nyaman, tidak bagus juga, karena sesuai dengan penjelasan dari Pak Al-Hidayat tadi, tidak ada sebuah alasan atau dasar untuk kita menjatuhkan dia. Kalau jangan misalnya kami mengatakan percaya bahwa dia adalah Tuhan, lantas dari pihak Muslim tidak sepakat, lantas malah menghinakan dia. Nah sekarang kalau menghinakan dia karena kami menjadikan Tuhan, kembali lagi kepada Islam, bukan ke dia Nabi Isa ini, Yesus ini kita muliakan. Kalau kita menjatuhkan dia karena hanya masalah Tuhan, berarti sama saja kita merendahkan dia juga. Kan begitu, itu mungkin penjelasan singkat saya, Bang. Bang Hidayat, boleh dikit Bang Hidayat? Silakan Bang. Silakan. Nanti Bang Alex nih. Kita memuliakan tapi dengan cara menghinakan, itu maksudnya cara masuk logika di Muslim, di Islam itu sangat menjunjung tinggi Nabi Isa, sedangkan di Kristen itu menghinakan, disebut anak domba, disalib, dimatikan, digebukin. Apakah itu tidak menghina? Makanya dipikir sama logika, siapa yang menghina, siapa yang memuliakan. Misalkan dia anak Tuhan, siapa Yesus menurut Yesus itu aja, jangan siapa Yesus menurut Kristen. Berpikir itu jangan dibalik, Bang. Pikirkan balik, siapa Yesus menurut Yesus, sedangkan Yesus mengatakan gini kalau malam suaranya tenggelam. Masya Allah. Oke, udah ditangkap ya. Silakan.
aja terus. Oke, nah makanya di sini menyatakan siapakah Yesus menurut Yesus, jangan siapakah Yesus menurut orang Kristen. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu ini siapakah yang memuliakan Yesus, Islam atau Kristen? Sedangkan Kristen itu memuliakan di mana? Yesus itu mati digebukin, diinjak-injak, ditusuk, digantung di salib. Apakah itu sebuah memuliakan? Nah, untuk netizen itu pikir sendiri aja. Apakah orang yang diinjak-injak atau yang ditusuk-tusuk, dimatiin, digantung salib, apakah itu memuliakan beliau? Enggak. Sedangkan Islam itu memuliakan dan menyelamatkan beliau dengan cara digantikan oleh orang yang fasik. Itu juga tertera di dalam perjanjian lama. Orang yang fasik itu adalah pengganti orang yang benar, bukan orang yang benar menggantikan orang yang fasik. Itu blunder pikirannya ini Kristen itu terbalik semua. Masa orang fasik, orang yang berdosa itu digantikan dengan orang yang jujur, orang yang benar? Makanya pola pikir mindsetnya itu jangan dibalik. Itu berdasarkan Bible Anda sendiri di Amsal 21 itu. Gitu. Lanjut Bang Hidayah, gitu aja sih. Baik. Melanjutkan mereka itu. Baik, terima kasih Bang Entry Official. Jadi gini, sebenarnya sudah dijelaskan separuh ya daripada Bang Entry. Ada kewajiban kalau dalam Islam itu. Karena Islam menyampaikan argumentasi ini pasti bukan dengan dogma, bukan dengan kata pendeta, bukan dengan kata pastor atau uskup. Ada ayat dalam Al-Quran berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, La nuparikum baina ahadim rasuli, wa qala sami'na wa ata'na ghafranaka rabbana wa ilaikal masir. Tidak sempurna imannya seorang Islam, itu, kalau tidak mengimani salah seorang daripada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Tuhan atau oleh Allah itu. Di sini ayo kita bareng-bareng lihat. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran, cocokkah atau pantaskah Nabi Isa ini atau Yesus ini didudukkan sebagai Nabi? Dan pantaskah atau cocokkah Nabi Isa atau Yesus ini didudukkan sebagai Tuhan di dalam Gospel? Kalau dalam surah Al-Imran, ini Rasulullah ilaikum ya Bani Israel. Aku ini utusan Allah. Begitu juga dalam surah Az-Zukhruf 61, 63, 64. Begitu juga dalam surah As-Saff ayat 6. Semua ini menunjuk kepada Bani Israel. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 116 dan 17. Ketika telah di akhir zaman, di hadapan orang-orang ditanya Nabi Isa ini. Ya Nabi Isa, ya Isa, apakah kau pernah mengaku kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka apa kata Yesus, Isa ini? Apakah dia bilang, betul Bapak, aku bilang Tuhan itu Trinitas. Oh betul Bapak, Tuhan itu 100% daging. Begitu? Tidak. Dijawab oleh Nabi Isa gini, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pantas mengatakan apa yang bukan hakku, dan kalaupun aku mengatakan demikian, maka engkau tentu lebih mengetahui. Sedangkan aku tidak mengetahui sedikit pun tentang apa yang kau ketahui. Jadi kalau dalam Al-Quran, siapa Isa alaihissalam? Rasulan wa Bani Israel. Wa rasulan illa Bani Israel. Rasul kepada Nabi Bani Israel. Apa ajarannya? Ini Rasulullah ilaikum, innallaha rabbu wa rabbukum, fa'budu azza siratim mustaqim. Aku ini utusan Allah kepada kalian Bani Israel. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah akan dia, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ini versi Al-Quran. Ini tidak boleh menunjuk kepada Tuhan tiga. Karena ada pertanyaan langsung, bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu Isa ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa, ini putra Maryam ini. Seperti yang dikatakan si Mikana. Sehingga saya di-kick dan langsung diblokir. Nah, ayo kita ke gospel. Karena saya mengatakan tadi di Bible, apakah Yesus ini, ajaran Yesus ini menunjuk kepada Tuhan ataupun sebagai nabi? Ternyata bila kita rungkai-rungkai Bible, ada beberapa ayat
Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 dan 6, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau kepada Indonesia, kalau lebih pahamnya begitu. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan masuk di kota Samaria yang berjiran juga tidak dibenarkan oleh Yesus. Di Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7. Karena Roh Yesus, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bahkan setibanya di Misia, Yesus tidak membenarkan mereka. Nah, begitu juga di Matius 15:26. Bila kita masih menganggap bahwa ajaran ini Yesus ini sampai ke Indonesia, maka Yesus jelas mengatakan, kalau bukan orang Bani Israel, maka anjing katanya. Ya. Bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan Bani Israel. Di Matius 19:28, Yesus menghakimi hanya 12 suku Bani Israel. Lukas 2:34, sesungguhnya bahwa Yesus Isa termasuk pengakuan polosnya di Yohanes 4:44 yang dia mengaku seorang hamba, seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya dan di rumahnya. Begitu juga kemudian di Yohanes 13 nomor 16, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Maka kita ini adem-adem sudah. Alhamdulillah. Sepakat kita bahwa Nabi Isa, Yesus ini nabi. Ketika didudukkan Tuhan sebagai Tuhan, maka sebab itulah diskusi sampai hari kiamat dalam internal Kristen sendiri tidak akan selesai. Karena apa? Kalau dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 79. Kecelakaan besarlah kepada mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Dan celaka pula lah atas apa yang mereka usahakan sendiri. Begitu kan? Nah, di sini teruji. Ternyata Yohanes yang ditulis katanya oleh Yohanes itu bukan ditulis oleh Yohanes. Yohanes 1:26, 28, 29, 32, 35, 40. Semua Yohanes menceritakan Yohanes. Padahal pokok pundasi keimanan teman Kristen disinilah bermulanya. Yohanes 1 nomor 14 yang tiba-tiba firman itu menjadi daging. Sehingga teman-teman sebenarnya karena diskusi ini berlarutan dan yang lebih menarik ke saya itu saya mengembalikan ajaran-ajaran Yesus dalam Bible ini, kembalikan teman-teman Kristen ke ajaran yang benar. Kalau mengikuti Yesus, perintah Yesus di Yohanes 14 nomor 12, itulah dia melakukan ajaran Islam. Sehingga beberapa kali saya ketemu teman-teman Kristen, tidak ada yang boleh membuktikan bahwa Yesus itu mengajarkan Kristen. Pada Tuhan tahu mereka. Tetapi ketika kita bilang kasih ternyata salah bertuhan, maka menurut hukum Bible dan Al-Quran, itu adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Tuhan dan tidak dapat ampunan dosa. Ya, ingat bahwa kasih-kasih ini tidak berlaku. Sedangkan kalau Islam ditanya, Islam kenapa sholat? Ada dalam Al-Quran. Islam kenapa zakat? Ada dalam Al-Quran. Islam kenapa bilang satu Tuhan mutlak, tidak ada yang lain? Ada dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini diakui sebagai kitabullah yang sempurna? Ada dalam Al-Quran. Al-Qiyamah 17:18, Al-Hizr Quran 15 ayat 9. Sekarang ketika kasih diajarkan di dalam dogma gereja, Kristen dari mana? Contoh, Kristen saja dari mana? Kita temukan kemudian 1 Korintus 7 nomor 19. Yang kita temukan kemudian Kisah Para Rasul 2:36. Yang kita temukan di Roma, di Filipi. Ini kata siapa? Kata Paulus, bukan kata Yesus. Saya sudah bilang tadi teman-teman ya, ini karena saya meminta kepada Bang Wan, ubah ini temanya, Yesus bukan Kristen. Mudah-mudahan karena kita di sini menyampaikan seadanya, karena kita bukan orang-orang yang guru di sini, saya cuman minta kepada teman Kristen untuk membantah saya, buktikan
Kalau memang Yesus itu mengajarkan Kristen, kalau memang dia mengajarkan Kristen, satu hal yang dia tidak pernah lakukan adalah tidak pernah bersunat. Kalau memang Yesus itu Kristen, satu hal yang dia tidak pernah dia memang lakukan, dia pemakan babi. Kalau Yesus itu Kristen, satu hal yang dia harus lakukan, dia harus menuhankan dirinya. Dan yang terakhir, kalau dia memang Kristen, maka ajarannya kemudian adalah ke gereja ketika sembahyang. Tafadhal, silakan teman Kristen, tanggapi. Jadi bubuk mereka bang, jadi bubuk dah, jadi bubuk kayak gitu mah. Ya. Ntar Bang Haji, ya. Bang Hidayah, Apa, satu Bang? mau nanya boleh nggak malam? Ya, silakan. Ya. Sabar, Kalau Om, tadi udah Haji. penjelasannya udah jelas ya. Sekarang saya boleh nanya. Jadi tugas Yesus itu sebenarnya tadi kan iniin domba-domba yang hilang. Berarti Bani Israel itu ada tidak menjalankan perintah Tuhannya atau perintah Nabi Musa. Makanya dia diturunkan sebenarnya. Betul bang. Jadi Allah kan dalam surah Yunus 47 berfirman, dan bagi tiap-tiap kaum Allah mengutus para rasul. Kalau saya tidak salah ada juga terdapat di Imamat 14 nomor 6 bahwa Tuhan terus menerus menurunkan para nabi di situ. Jadi keingkaran Bani Israel ini yang jelas sudah juga pernah dikutuk sebagai kerah, itu hanya kutukan sebagai simbol kehinaan terhadap Tuhan. Inilah kemudian Allah itu kenapa terus-menerus menurunkan nabi sebelum adanya Rasulullah Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Nah, maka kita lihat ajarannya ini daripada zaman Adam dalam gospel itu yang hanya 18% kebenaran sampai kepada Al-Quran. Sinkron gak ajaran mereka. Tetapi ketika dicampurkan dengan suratnya Paulus, Korintus, Timotius, Filipi, Ibrani, dan sebagainya, Roma, bahkan ditambah dengan Markus, Lukas, kisah para rasul, maka disitulah kemudian kita melihat jadi kacau bilau, atau yang dipanggil hancur lebur jadi debu, gitu. Di bubuk Terus bang, satu lagi bang, saya pernah baca di Quran katanya Bani Israel juga ada menganggap anak Tuhan siapa namanya itu gitu. Ya, Allah Karena Ta'ala itu makanya Yesus turun supaya Bani Israel jangan menganggap ada anak Tuhan gitu loh. Bang, dari Bahkan dalam surah Katolik ya, Al-Kahf. Heri ya? Bentar, Bang Heri dari Katolik bukan? Bukan bang, saya Islam. Dari Saya Islam. Oh iya nanti. itu aku akan nanya ke Islam bang. Ini Anu, bang. Kristen ya. Nggak apa-apa bang, saya Islam, tapi kan pengetahuan tentang Kristen dan Yahudi ini kan banyak Tanya ke nggak Kristen tahu. bang, jangan tanya ke Islam bang. Hanya ke Kristen Enggak, kalau kayak gitu, justru jangan justru gini bang, kalau saya lihat ya, Bang Hidayah ini bagus penjelasannya lengkap yang Salah bang, nggak boleh bang. Itu kena pasal bang. Kita lagi sekarang Islam Bang Heri. Nanti kena ya pasal, lanjut bang. dulu Kena Bang Alek pasal. tanggapin. Ya lanjut Bang Alek dulu nggak apa-apa, silakan. Kalau kayak gitu kena pasal, itu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Bang Alek silakan Bang Alek. Tanggapin Ustaz Baik. Al. Saya mau menanggapi begini. Saya sih orangnya tidak suka berdebat ya, tapi saya ambil jalan tengahnya saja begini. Ketika Muslim mengkaji Bible dengan kacamata Quran, maka tidak nyambung. Demikian juga Kristen mengkaji Quran dengan menggunakan kacamata Bible, jelas tidak nyambung. Otomatis ada bentrok di sini. Nah, artinya di sini bahwa kalau misalnya klaim-klaim yang sudah dijelaskan tadi, itu landasannya menggunakan kacamata Quran. Nah, persoalannya begini. Saya kalau mengkaji Tuhannya di dalam Quran dengan menggunakan kacamata Bible, otomatis di sini saya bisa menyatakan bahwa Tuhan di dalam Quran itu bukan Tuhan. Misalnya, saya menggunakan kacamata Bible untuk mengkaji Quran. Demikian juga Muslim mengkaji Bible dengan menggunakan kacamata Quran sehingga menyatakan bahwa Tuhan di dalam Bible, yakni yang diimani Kristen, yakni Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Nah, di sini timbul bentrok karena kacamata yang dipakai untuk mengkaji kitab orang lain adalah kacamata masing-masing keimanan itu. Jadi bagi saya sih tidak suka membantah ataukah membuat sebuah perdebatan, tidak sih. Berpulang kepada masing-masing orang aja. Kalau misalnya tanggapan dari Muslim bahwa Yesus itu bukan Tuhan,
Ya, terserah saja. Masalah pembuktian itu nanti setelah kita mati. Tapi bagi keimanan kami, biarlah kami tenang dengan keimanan kami dan Muslim dengan keimanan Muslim. Nanti kita sampai di atas, bukan tentang persoalannya apakah Tuhan yang benar itu Kristen menyembah Tuhan yang salah ataukah Muslim menyembah Tuhan yang salah. Bukan tentang itu. Bagi saya, yang penting di sini karena Tuhan itu kita tidak tahu. Siapakah sebenarnya Tuhan yang benar dan sejati itu? Kita hanya menggunakan kacamata kitab kita aja untuk melihat bahwa oh Tuhan saya seperti begini, otomatis Tuhan yang sana salah. Bukan begitu. Karena kita ini semua berjalan tanpa tidak tahu siapa itu Tuhan. Kita hanya meraih-raih Tuhan hanya menggunakan kacamata pengajaran atau kitab kita masing-masing. Jadi bagi saya suka ambil jalan tengahnya saja. Janganlah mengkaji kitab orang lain dengan menggunakan kitab sendiri. Pasti tidak nyambung dan pasti menimbulkan perdebatan. Tapi saya sih lebih baik menghindari perdebatan aja. Demikian, Bang. Oke, Bang Suki dulu. Ya, silakan Bang Suki. Mungkin ada yang ditanggapi, silakan Bang. Iya. Tadi ada dari teman kita siapa namanya mengatakan bahwa kalau di Muslim itu memuliakan Yesus, ya. Kalau di kekristenan malah bukan memuliakan, menghina. Mengapa Yesus harus disalib? Kan begitu. Yesus ditelanjangin, dipukuli. Jadi Alkitab ini bukan untuk membenar-benarkan apa yang sudah benar. Bukan dikatakan salah lalu kita katakan jadi itu salah. Maksudnya apa yang terjadi sesuai dengan fakta memang itu terjadi, maka ditulislah di dalam Alkitab. Itu kejujuran Alkitab, itu kebenarannya. Jadi kesucian itu bukan sesuatu yang di dalam pandangan manusia itu yang bagus-bagus, bukan. Suci itu menurut pandangan Tuhan apa yang benar yang terjadi, sekalipun menurut pandangan manusia itu buruk, kalau itu yang terjadi itu kebenaran. Jadi memang kalau Yesus pernah mengalami disalib, dihina, dipukul atau dicaci maki, dikasih mahkota duri, lalu dia mati tersalib, tertelanjang begitu, itu kebenarannya memang. Jadi kalau ada orang lalu membenar-benarkan fakta itu sudah terjadi lalu dikatakan, wah orang Kristen telah menghinakan Yesus. Kalau saya tidak, malah saya tidak setuju Yesus digituin, saya bela-bela. Nah akhirnya konsep seperti ini, maka kalau di dalam kekristenan itu, sekalipun saya punya pendeta, saya punya pimpinan, kalau dia bersalah memang harus ditangkap, di penjara, penjaralah, karena memang dia berbuat salah. Bukan saya lagi jalur, saya membenar-benarkan, wah nggak mungkin pendeta saya ini atau gembala saya ini, dia orang benar nggak mungkin berbuat salah, wah kriminalisasi. Nah jadinya seperti ini konsepnya. Kalau orang punya pemikiran seperti itu, padahal Alkitab itu jujur. Jadi Abraham pernah punya istri 2 atau 3 bersama siapa? Ya kejujurannya begitu, ditulis, tetapi hikmatnya harus kita ambil, bukan hal-hal yang buruknya kita ambilnya dia setia kepada suara Tuhan, dia taat melakukan apa yang diperintahkan, suruh korbankan satu anaknya yang disayangi ini, kesayangannya, kebahagiaannya rela diambil. Nah itulah kesetiaan dalam iman. Artinya di situ menunjukkan bahwa kita ini punya kesenangan, apakah rela kita lepaskan untuk mengikut Tuhan atas perintahnya. Nah perintahnya itu kan tadi yang paling utama memang mengasihi. Kasih ini adalah yang paling utama di dalam seluruh hukum Taurat, karena hukum Taurat itu bisa digenapi kalau orang memiliki kasih. Ya namanya hukum, semua hukum apapun dibentuk kalau orang memiliki kasih, dia pasti taat akan hukum itu. Tapi kalau orang tidak memiliki kasih, dia dikasih hukum apapun dia bisa lawan, bisa berontak dengan alasan pasti atas dasar wah itu kan pemerintah yang buat, itu kan manusia yang buat, kalau ini Tuhan. Nah jadi seperti itu. Tapi kalau di dalam kekristenan, kasih itu benar-benar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan itu sendiri. Dia ingin melimpahkan karakter atau sifatnya itu kepada anak-anaknya. Karena memang benar sejak awal Adam diciptakan itu sebagai anak Allah. Tapi karena dia berdosa, dia terhilang, terputus hubungannya. Lah, jadi
tidak ada hubungannya lagi. Nah, Yesus lah jadi pemulihan hubungan antara manusia dengan sorga. Di dalam diri Yesus inilah ada jembatannya, ada jalannya. Bagaimana kita bisa sampai ke rumah Bapa? Yesus mengatakan, akulah jalan. Jalan itu artinya hidup dia. Kalau kita memiliki hidup seperti Yesus, kita memiliki jalan ke rumah Bapa. Dia juga kebenaran itu sendiri, hidup di dalam kebenaran, dan dia juga menyampaikan kebenaran atau berita-berita firman Tuhan itu kepada kita. Semuanya intinya hanya kasih, nggak bisa lepas dari ini. Memang hukum terutama yang ditanya kepada Yesus oleh orang Yahudi, orang Farisi, hukum terutama itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, perhatikan, segenap hati, lalu segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Segenap artinya tidak ada kita punya wilayah untuk hidup diri sendiri selain kita melakukan semua hanya untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya itu? Oke. Nah, disitulah Terima kasih, Bang Tuki. Injil Ya, yang lanjut. diajarkan Yesus, kita bisa mendapatkan solusinya. Dawa Begitu, Bang. Lanjutkan. Oke, saya Ya, tafadhol. Wah, teman-teman muslim silakan. Nanti Anda tambahin. panjangnya. Silakan Bang, Tidak, Bang ya, Ali, Bang. ada Bang Haji, tolong. Lanjut, Bang Musa. Mau. Izin Lanjut boleh. Bang Al. Ya, Ya, tafadhol Ustaz Isra, Habis. silakan dulu. Nanti Anda tambahin, silakan. ya. Oke, terima kasih. Aku menanggapi Bang Alek tadi kan mengenai kacamata gitu ya. Intinya kan gitu. Ke Bang Suki ditanggapi langsung ke keyakinannya Bang Suki. Nah, kalau yang baiknya gimana? Apakah membaca Bible sesuai kacamata Islam atau baca Quran sesuai kacamata Bible? Islam itu ya, kalau kita lihat bahwa akal itu netral. Kita ini punya filter untuk membaca kitab, baik itu Al-Quran maupun Bible. Di filter itulah akal kita bekerja. Kalau terus kita ngeblok, itu dalam artian apa? Orang itu berpikir, melacak, itu tentunya ada subjektivitas, itu pasti. Hanya kalau akal kita jernih, hati kita jernih, kita mampu. Berarti nggak perlu kacamata Quran atau kacamata Bible. Orang-orang ateis, orang-orang ini dia juga mampu melacak benar salah itu. Satu itu. Terus tindak lanjutnya itu jauh lebih penting. Ada ateis melacak filter dengan akalnya, akhirnya memilih tindak lanjut milih itu, tapi akal itu bekerja. Kita baca Quran kalau nggak pakai akal ya kacau juga. Kacau juga. Satu hal misalnya simple ya, kalau kita berpikir jernih ya. Layakkah manusia yang di situ sebagai utusan Tuhan punya keburukan-keburukan? Tuhan salah milih dong. Akal kita kan jadi kritis. Bener nggak? Suaranya hilang nih, Bang Ersa. Suaranya hilang, sekarang ketemu lagi ya. Jadi Ya, semua nabi, terdengar. semua rasul, itu kan pilihan Tuhan. Apakah Tuhan salah milih? Sehingga dia punya perilaku buruk. Nah ini kita kritis. Apakah Tuhan nggak bisa milih? Di nabi salah ya, karena dalam hal kalau nah ini bedanya dengan kita, salah ngotot, Iya, oke. akal kerja. Mungkin itu aja, silakan yang lain. Lanjut Ustaz. Bang Musa, ada yang mau menambahkan? Ayo, Bang Wan, silakan Bang Musa dulu. Mungkin beliau lama sudah tidak ngomong. Ini kali.
Tidur? Nggak usah, woi. Kerja, woi, kerja. Masya Allah. Lanjut, Ustaz. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah disinggung sedikit sama Ustadz Isra. Jangan bilang saya Ustadz, Bang Wan malu Anda bukan Ustadz nih, makmum saja. Sama, jangan panggil saya Ustadz. Ilmunya dulu. Allahu Akbar. Panggil Kiai. Iya, lagi parah tuh. Baik. Tadi disinggung, ya tadi sudah disinggung ya sama Bang Isra. Yang mana kalau kita mengkaji dari kacamata Bible tentang apa itu Al-Quran, katanya Bang Alex itu tidak nyambung. Demikian sebaliknya, kalau kita mengkaji Al-Quran dari kacamata Bible tidak nyambung. Kalau saya bilang gini, kalau kita mengkaji Bible dari kacamata Al-Quran, sudut pandang ajaran para nabi itu sama. Tetapi apa yang tidak nyambungnya adalah 14 surat Paulus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan Kisah Para Rasul tulisan Lukas. Di situ nanti tidak nyambungnya. Kemudian kalau Bible dibaca atau disamakan dengan Al-Quran, saya bilang ya teman-teman, Bible itu mohon maaf, jangankan Al-Quranul Karim, hadis saja itu tidak sampai. Kenapa? Hadis itu pasti ada perawinya, sanadnya, matanya. Daripada ini sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, baru kita bilang ini sahih. Bukan begitu Bang Isra ya? Lebih kurang. Nah, kalau gospel sebaliknya, contoh. Saya tanya, di manakah Yesus pernah memerintahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi Paulus menuliskan surat atau mengatakan Injil itu? Sementara Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah 17-18, Al-Hizr ayat 9, begitu juga apa yang dikatakan oleh, ini sekaligus mungkin saya menanggapi tentang jalan-jalannya. Ini menarik ini sebenarnya kalau jalan-jalan ini. Di dalam Al-Quran terlalu banyak jalan itu. Termasuk juga Rasulullah itu dalam surah Yasin, di surah Yasin 4 dan 5. Bahkan dalam Ali Imran 101, barang siapa berpegang teguh kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka beroleh hidayah petunjuk jalan yang lurus. Begitu juga dalam surah Asy-Syu'ara 52. Wahai Rasulullah, engkau adalah, dan Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus. Jadi ini jelas daripada Allah. Sementara kalau kita bilang, di manakah Gospel Holy Bible itu mendapat petunjuk daripada Yesus? Tidak ada. Karena apa yang kita tahu, Yesus ini sendiri berbahasa Aram. Di kampungnya dia berbahasa Suryani. Jauh sekali mengajarkan Yunani, jauh sekali mengajarkan bahasa Inggris, apalagi mengajarkan lembaga Alkitab Indonesia. Di situ tidak nyambungnya kita. Selanjutnya, kalau katanya Bang Alex masing-masing aja, bukan untuk perdebatan, masing-masing aja. Justru Bang, dengan kumal-kumal seperti ini, orang-orang yang kemudian membuka hatinya, pikirannya, mau menerima Islam sebagai ajaran dari Yesus dan para nabi, itulah jalan mereka untuk ketemu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, ngeyel tapi ngotot, sudah KO masih berbunyi. Begitu. Karena dalam Islam kami itu memang akui, kalau memang kami naik ke sini ke kumal-kumal dengan tidak membawakan literasi ayat, maka itu percuma bagi kita untuk mengedukasi para netizen. Karena kita akan dibu dari bawah. Sebenarnya Islam inilah paling toleransi kepada manusia ya. Yang mana kewajiban masing-masing saja itu ada dalam Al-Quran, Bang Alex. La ikra'a fiddin. Al-Baqarah 126. Lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun. Namun ketika masing-masing saja kita kembalikan ke gospel, maka Markus 16 nomor 16 sampai 17 mengatakan, barang siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bahkan di dalam gospel, keimanan pondasi Kristen adalah iman rasuli yang katanya, pergilah ke semua makhluk, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau Kristen itu katanya toleransi, enggak ada. Tapi toleransi sebagai agama yang diridhoi oleh Allah, itu kita temukan hanya dalam Islam. Kemudian kalau Bang Suki mengatakan, salib itu adalah kebenaran, na'udzubillah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 157, "Wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin subbi alakum." Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak pula tersalib kata Allah. Tetapi orang yang diserupakan seperti Isa bagi mereka.
Sehingga di gospel lah yang kemudian diklaim sama teman-teman katanya kebenaran. Di gospel sendiri kita temukan jam penyalibannya Yesus itu tidak tentu. Menurut Matius 27 itu pukul 3. Ya. Menurut Yohanes 19:14 itu pukul 12. Menurut Markus 15:25 itu pukul 9. Di mana letak mutlak kebenarannya? Menurut Bible, yang pikul salib Yesus itu di Yohanes 19 nomor 17, Yesus sendiri. Tetapi kalau di Lukas 23 sama di Matius 27, itu Simon dari Kirene. Jadi mana letak kebenarannya? Belum lagi dengan jubahnya. Belum lagi dengan minumannya dan kalimat terakhirnya. Ada yang mengatakan Eli Eli lama sabaqtani, ada yang mengatakan sudah selesai. Nah, disinilah teman-teman yang tadinya menggunakan akal itu, yang didogma di gereja itu berpikir. Sehingga malam ini sahaja, kalau tidak salah, sudah ada lagi satu orang mualaf ya, alhamdulillah, kita doakan sama-sama para konfila, mudah-mudahan beliau istiqamah dan tetap menjalankan syariat Islam, ajaran Islam, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kelak kita dikumpulkan di jannah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Namun, bila mana dikatakan kebenaran itu padahal pondasinya tidak bersumber dari Alkitab itu sendiri, bagaimana itu kita menganggap itu kebenaran? Sedangkan hal yang paling pokok adalah bila prinsipal diajarkan oleh para nabi termasuk dalam Al-Quran, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Di Yesaya 46 nomor 9 jelas juga itu. Begitu juga satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17:3. Tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Begitu juga yang dikatakan oleh Yesus, dua kalimat syahadatnya dalam Yohanes 8:17-18. Ketika ada kalimat Tuhan kami itu Yesus, Dia daging 100%, Dia jelmaan Tuhan, Dia berinkarnasi. Timbul pertanyaan dari anak yang 5 tahun SD, ini kata siapa Pak? Maka disitulah anak kita yang tadinya kita diajarkan kasih, kita tempiling dan comot-comot mulutnya karena membantah ajaran gereja. Ya toh? Sehingga persoalan ini terjawab ketika memang ada satu sejak pengakuan daripada Yesus itu sendiri bahwa Dia didudukkan pantasnya sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Di dalam Taurat, Bang Suki, bukan hanya kasih Bang, bukan kasih dalam Taurat itu. Sebagaimana yang saya sudah katakan tadi ya, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 79 bahwa Bible itu ditulis oleh tangan-tangan manusia, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dipresentasikan oleh Yesus, baca di Yohanes 3 nomor 6. Orang yang lahir dari daging itu adalah daging katanya. Orang yang lahir dari roh adalah roh. Nah, di Lukas 4 nomor 18, roh Allah ada padaku untuk menyelamatkan banyak orang. Apakah seakan-akan Yesus ini berbohong? Dia bilang yang roh itu dari roh juga, yang dari roh itu roh juga, padahal dia jelas di Yohanes 19:34 ditumbak lambungnya, mengalir darah dengan nanah. Begitu juga di Markus, di Pak Markus 14 nomor 65. Mulailah beberapa orang meludahi dia, memukuli dia dan meninjunya sambil berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Para pengawal pun memukuli dia. Katanya tadi daging memang daging, yang roh tetap roh. Maka kata Al-Quran, celakalah mereka yang mengatakan itu dari Tuhan dan mereka menjual ayat-ayat Allah dengan keuntungan yang sedikit. Maka jelas apa yang kemudian diakui oleh Pak Paulus di Roma atau di Korintus. Sengaja aku mengambil bahagian dalam Injil supaya aku mendapat keuntungan di dalamnya. La haula wa la quwata illa billah. Bang Suki sama Bang Alex, kita tidak sedang mendebat atau merendahkan keimanan kalian, tetapi ingat, bila hukum Taurat itu memang berlaku, percayalah antum-antum bukan Kristen. Karena pelaku hukum Taurat sampai saat ini yang mengatakan bahwa apa yang ada di gospel di Ilahi itu adalah ditiru-tiru, yang katanya dari Tauratnya orang Bani Israel. Tidak ada yang pernah menganggap Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia dan harus dibunuh sama ciptaannya. Tidak ada. Karena yang paling jelas dalam Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Jangan membunuh ya, itu perintah Tuhan. Bagaimana dengan keimanan Kristen yang harus beriman kepada Tuhan yang dibunuh oleh manusia, ciptaannya? Jadi ini sama sekali katanya Tuhan menurunkan hukum untuk manusia ciptaannya melanggar hukum perintah dari Tuhan. Wallahu alam, ketahuilah
Dan hari ini dincamkanlah, Yesus bukan Kristen. Yesus is not Christian, melainkan Islam. Wallahualam. Biar nggak ngantuk. Silakan. Bang Alek. Alek, silakan Bang Alek. Bang Alek. Ya udah Bang Suki dulu lah. Silakan. Oke, Lagi mikir. Kok Bang Wan ini terhibur, Bang Wan. Gembira kali Bang Wan nih malam nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut. Ya, Silakan. tadi Bang Al Hidayah mengutip Yohanes 17 ayat 3 ya. Saya baca begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, itu Bapa ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus satu-satunya. Jadi baik Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus satu-satunya utusan yang benar. Jadi ini satu koin, artinya satu kesatuan Bapa dan Anak. Jadi kalau saya baca di 1 Yohanes 2 ayat 23, Bang Elsa mengatakan begini. Boleh silakan. Sebab barang siapa menyangkal anak, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Lalu di 1 Yohanes 5 ayat 12-nya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak akan memiliki hidup. Lalu bagaimana meyakini dan sudah benar menyembah Tuhan yang satu itu, jika tidak menyembah Tuhan yang disebut oleh Yesus, yaitu Bapa? Bapa yang dimaksud ini adalah Adonai, Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kebenarannya itu adalah ada di dalam Alkitab, pengajarannya. Dan pengajaran yang paling utama tidak lain hukum yang terutama. Jadi kalau Tuhan yang diikuti, yang disembah tidak mengajarkan masuk di dalam hukum yang terutama itu, dia tidak menyembah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar dan satu-satunya hanya Tuhan yang mengajarkan tentang kasih, hukum terutama itu, tidak lebih dari itu. Lalu tadi ya Bang Al, di Yohanes 3 ayat 6 mengatakan begini. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya benar. Ayat 5-nya mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang maksud di dalam lahir dari air dan roh? Air itu menunjuk kepada pembaptisan. Pembaptisan itu menunjuk kepada kematian. Kematian terhadap apa? Daging. Jadi kalau orang sudah harus ikut mati dagingnya dan hidup di dalam tuntunan roh. Roh apa? Roh Kudus. Orang tidak akan bisa memiliki Roh Kudus tanpa percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah hidup. Waktu kita percaya yang hidup, pasti akan diberikan roh untuk menuntun bagaimana kita hidup seperti yang kita percaya. Tapi kalau orang percaya kepada Taurat yang sifatnya hukum tertulis, di situ tidak ada rohnya, maka nggak bisa tercapai tujuan keselamatan yang Yesus sampaikan, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku, kamu tidak akan sampai kepada Bapa, karena tidak ada roh yang menuntunnya. Karena roh yang membangkitkan Yesus, yaitu Roh Kudus itu sendiri, roh itu juga akan membangkitkan orang yang percaya kepada Yesus. Dan kepercayaan kepada Yesus ini, orang itu sampai melahirkan, sampai menghasilkan Roh Kristus. Roh Kristus itu maksudnya gairah, cara hidup, cara berpikir Kristus.
Jadi orang yang tidak menjalankan keselamatannya, tidak mengerjakan keselamatannya, ya nggak ada gunanya. Karena tujuan mengerjakan keselamatan itu supaya sepikiran, seperasaan dengan Kristus atau sejiwa. Itulah tujuan keselamatan, dikembalikan ke rancangan mula-mula. Sebagaimana Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29, ini didikan Allah ya, didikan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau orang percaya, dia akan masuk ke dalam didikan Bapa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu Bapa, yang Allah satu-satunya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya Bapa itu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus ini, dia mula-mula orang atau manusia hidup yang berkenan di hadapan Bapa sesuai rancangan mula-mula manusia dijadikan segala. Maka di dalam diri Yesus adalah gambar rupa Allah. Nah, bagaimana kita mau diselamatkan? Capailah seperti Dia, serupa dengan Yesus. Nah, tanpa serupa dengan Yesus, orang tidak akan bisa sampai ke rumah Bapa. Tetapi bukan berarti orang itu tidak masuk surga. Di Alkitab ini ada dua model keselamatan. Keselamatan yang sempurna dan yang tidak sempurna. Karena kerajaan sorga itu bicara tentang kerajaan, di mana di sana ada raja, yaitu Yesus, dan di bawahnya ada raja-raja kecil yang ikut memerintah. Tapi pasti ada yang diperintah. Yang diperintah itu masyarakatnya. Nah, masyarakat itu sebagai orang-orang yang masuk surga. Tetapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, bagaimana dia dimuliakan bersama Kristus Yesus, ikut memerintah di dalam kerajaannya, masuk di dalam keluarganya, menjadi raja-raja kecil. Yesus mengatakan di Wahyu 3:21, menanglah kamu sebab aku telah menang. Jika engkau menang, engkau akan kududukan bersama aku di tahta Bapakku di sorga. Dia pun telah mengatakan, bukan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang percaya Yesus, tapi nggak semuanya akhirnya mencapai apa yang dikehendaki Yesus itu. Ya, demikian Bang Wan. Lanjut yang lainnya. Oke. Assalamualaikum. Ya, baik. Baik, Waalaikumsalam. saya hanya mau menanggapi sedikit aja. Tadi sebagaimana dijelaskan bahwa Yesus tidak memerintahkan untuk menulis kitab. Lantas bagaimana kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab tulisan Rasul Paulus lainnya. Nah, persoalan tentang kemudian poin kedua, Yesus berbahasa Aram, sehingga bagaimana pengajaran itu dia bisa tersebar ke seluruh dunia. Di sini saya mau menjelaskan bahwa penulisan kitab suci bicara tentang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan ini bicara tentang keempat penulis. Keempat penulis ini memperoleh wahyu dari Tuhan, yakni bicara di sini tentang wahyu Roh Kudus, sehingga mereka menulis tentang kebenaran, tentang Yesus Kristus itu sendiri. Lalu, bagaimana pengajaran ini bisa tersebar ke seluruh dunia dengan segala bahasa yang ada di dunia? Merujuk kepada amanat agung. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bicara tentang menjadikan segala bangsa muridku, merujuk kepada pengajaran Yesus kepada ke-12 muridnya. Sehingga persoalan penyebaran
pengajaran tadi merujuk kepada persoalan tentang amanat agung yang diperintahkan kepada 12 murid itu. Sekaligus di sini bicara tentang Paulus. Sekalipun Paulus 5 nomor 1 dan 2 itu dibaca, itu anak Adam 2 orang yang segambar dengan Allah. Ya, bukan Yesus. Nah, kalau dipaksakan Yesus gambar Allah, sekarang ditanya, Allah itu lelaki atau perempuan? Allah itu ditinju, dipukul dan diludah oleh ciptaannya? Tidak. Karena jawabannya ada di Ulangan 32 nomor 39. Allah itu dialah yang mematikan dan menghidupkan, meremukkan dan meluluhkan. Bukan yang justru di perjanjian lama di Keluaran 33 nomor 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku karena tiada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Aneh bin ajaib di perjanjian baru, tiada seorang pun yang dapat tiada seorang Tuhan yang boleh memandang manusia karena Tuhan akan mati. Itulah kami bilang la haula wala quwata illa billah. Istighfar dong. Istighfar kita bang lebaran yuk. Jadi Yesus ini justru kami dudukkan sebagai orang yang mulia, sehingga kalau kami maunya pribadi, jangan dong. Apalagi ketika kita membaca narasi-narasi yang seperti menghina di Bible itu. Contoh yang jelas di Matius 25 nomor 34 sampai 36. Bahkan Yesus yang dituhankan mengaku, ketika aku telanjang, kamulah yang memberi aku pakaian. Masa ada Tuhan yang mengaku telanjang itu? Inilah bukti bahwa pengajaran-pengajaran ansip Romawi yang membuat kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri ini tidak lain ada tujuan mereka adalah menghinakan sosok ini dan dijadikan Tuhan sebagai Tuhan pagan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal. Sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, berfikirlah kata Allah. Karena kalau kamu salah berfikir, berarti kamu salah bertuhan. Bila kamu salah bertuhan, maka laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Bila kamu salah bertuhan, maka Allah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Wa ma taqulu salasa wa anta lakum. Itu kata Allah. Maka kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah manusia atau jelmaan Tuhan yang menjadi 3. Maka sebab itu saran dari Allah saya jabarkan, berhentilah dari ucapanmu, maka itu akan lebih baik bagimu. Karena didudukan sebagai apapun, Yesus tetap mengaku hamba dan utusan, dijabarkan seperti apapun, Yesus tetap mengajarkan Kristen, bukan mengajarkan mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Mungkin demikian, terima kasih. Silakan pihak Ya. Kristen. Ya. baik Bang, saya duluan ya Bang Suki. Iya, silakan, Bang. Oke, baik. Persoalan di sini kalau bicara kayak tadi dikatakan oleh Pak Al-Hidayah bahwa merujuk dari kitab Ulangan dan sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa Allah itu bukan manusia, maka mari kita lakukan pembuktian menurut hukum Taurat itu sendiri. Apakah Allah itu berwujud manusia? Di sini saya mau mengajak kembali kepada kesaksian Musa, merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Demikianlah bunyinya, maka berfirmanlah Tuhan Allah, marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 22 tertulis demikian, berfirmanlah Tuhan Allah, manusia itu telah sama seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Merujuk daripada Kejadian 1 ayat 26, maka manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu. Kalau ada Allah itu tidak, Tuhan itu tidak berwujud, berarti di dalam tulisan Musa, di dalam hukum Taurat, khusus di Kejadian 1 ayat 26, itu tidak betul. Tetapi fakta Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan Allah itu sendiri sesuai Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 22, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita yang adalah pencipta. Dengan demikian, maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan menjadi manusia,
Tetapi manusia itu diciptakan menurut gambar dan wujudnya sesuai dengan Kejadian 2 ayat 22. Dia hanya menyatakan dirinya untuk diketahui oleh dunia bahwa dia adalah Tuhan yang sesungguhnya yang ditulis oleh Musa. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 45. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu telah menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah, persoalannya bahwa ketika dia lahir di tahun 1 Masehi, lantas kenapa Musa telah menulis tentang dia? Karena di sini ada nubuat-nubuat penyataan Tuhan yang ditulis Tuhan, sehingga nubuat itu digenapi pada kedatangannya. Dengan demikian, di dalam kitab Lukas juga menulis tentang siapakah Yesus itu. Di dalam Lukas 41, Lukas 24 ayat 44 dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Itulah penjelasan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan dia menjadi manusia, tetapi datang untuk menyatakan diri. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya sendiri, sesuai dengan Kejadian 1:26 dan 2 ayat 22. Demikian, Bang. Ada lagi? Iya. Ya. Oh, sama-sama Bang. Yohanes 17 ayat 3. Tadi bakal mengatakan Yesus adalah utusan. Ya, memang benar dia diutus oleh Bapaknya, karena dia anak tunggal satu-satunya. Diutus untuk apa? Ya, namanya diutus. Dia melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Dan utusannya ini dia membawa titel banyak. Sebagai penyelamat ya, sebagai nabi, ya juga sebagai guru, dia sebagai imam. Dan setelah selesai melaksanakan pekerjaan yang diutusnya itu, dia diberi kuasa menerima segala kuasa di bumi dan di sorga. Dia menjadi raja, namanya di atas segala nama. Yesus itu diutus, memang benar dia hadir ke dalam dunia ini untuk sebagai pengantara, sebagai imam besar, pengantara manusia kepada Bapa, jalan menuju kepada Bapa. Kehidupan Yesus itulah yang di dalam kebenaran dan yang diajarkannya, itu yang diberikan, dianugerahkan Bapa melalui anaknya ini kepada manusia. Jadi anugerah keselamatan itu terbagi 4. Pertama itu adalah penebusan. Kenapa harus ditebus? Karena manusia yang telah jatuh dalam dosa itu, Adam dan keturunannya, dia di bawah kuasa iblis. Maka kekuasaan iblis ini harus diambil alih oleh Yesus. Dengan cara apa? Yesus waktu jadi manusia, dia tunduk kepada Allah Bapa itu sendiri. Ketertundukannya ini, maka semua musuhnya itu ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Diberi kuasa, dia mengatasi langit dan bumi. Dia di atas kekuasaan iblis. Iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga tawanan iblis, manusia yang dicengkram olehnya, setiap orang mati dicengkram olehnya, maka sudah tidak punya kuasa lagi iblis.
Oleh sebab itu, Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Nah, semua manusia dibangkitkan dihakimi oleh Yesus. Nah, kalau dia hakimnya, bagaimana kalau kita tidak mempercayai hakimnya dan ikut apa yang diajarkannya dan meneladani bagaimana cara hidupnya dia, yaitu melakukan kehendak Bapa. Jadi hukum yang diberikan Bapa melalui Yesus kepada umatnya, kepada orang percaya, itu melakukan kehendak Bapa, bukan lagi mengikuti Taurat, bukan mengikuti hukum-hukum itu, tapi bagaimana apa yang dipikirkan, yang dirasakan, yang diinginkan sesuai tidak dengan kehendaknya, sesuai tidak dengan pikirannya. Ini yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, ketaatan kepada Yesus ini akan membuahkan hasil, yaitu gairah hidup, yaitu sebut sebagai Roh Kristus, menjadi Kristus. Sama seperti Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Itulah yang hidup. Bukan Yesus ya, tapi Kristus. Jadi ada gairah atau cara hidup, cara berpikir yang seirama dengan seperti Yesus itu. Nah, makanya Yesus dikatakan sebagai yang sulung, sebagai yang utama dari segala diciptakan. Itu maksudnya di dalam Yesus inilah tercipta manusia-manusia baru, manusia-manusia yang bangkit kehidupannya, cara hidupnya, bukan cara beragamanya, bukan cara-cara beragama, berritual, bukan cara hidupnya sebenarnya. Pikiran, perasaan itu yang harus dikendalikan, yang diperbaiki, yang diselamatkan itu pikirannya. Nah, pikiran yang bagaimana yang diselamat itu? Pikiran yang kudus. Sebab dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus mengatakan, bongkar bait Allah ini. Di mana bait Allah, tempat di mana Allah Bapa itu hadir. Yesus mengatakan itu. Nah, maksudnya bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Dia mati, dibangkitkan. Hadirlah kehidupan Tuhan Bapa, Allah Bapa itu di dalam dirinya. Dialah bait Allah mula-mula yang ditempatkan di mana Tuhan bersekinah di dalam dirinya. Nah, kita semua orang ini sebetulnya bait-bait Allah juga. Bagaimana kita bisa menerima dia di dalam hidup kita? Dia mau hidup. Nah, kehidupan dialah harus memancarkan dalam hidup kita. Tidak lepas lagi pikiran, perasaan itu yang memancarkan adalah karakternya. Perilaku hidup kita ini bagaimana, sesuai nggak seperti yang dia kehendaki. Itulah yang kita harus usahakan, yang diperjuangkan. Nah, tadi kalau Bang Ersa mengatakan mengenai akal ya, iya, kita harus mengenakan akal. Tapi permasalahannya bahwa hukum Taurat itu sudah diberikan oleh Tuhan melalui Musa dan semua orang banyak percaya. Nah, berita yang ada di Taurat itu apa adanya. Lalu dengan akal manusia, mana mungkin masa Abraham sebagai nabi sudah dipilih kok jadi berbuat begitu? Nggak mungkin dong, kan nggak bisa. Kalau itu memang kebenarannya, lalu kita mau membenarkan dengan akal kita. Lalu memang faktanya Nabi Daud dia menghamili istri orang. Lalu dengan akal kita dibenar-benarkan, padahal itu sesungguhnya, itu faktanya, itulah kebenarannya, itulah kesucian yang Tuhan nyatakan di dalam kitabnya lalu diberikan kepada manusia. Ini loh yang terjadi. Yang saya pilih masih bisa begini, bagaimana kamu yang tidak dipilih? Makanya kamu harus lebih berjuang. Itu hikmatnya. Jadi kalau orang nabi-nabi, raja-raja dipilih atau imam dipilih lalu dia berbuat salah, lalu kita membenar-benarkan karena dengan pikiran kita, nggak mungkin dong, kok Tuhan milih imam kok berbuat salah, memilih raja kok jadi begini seperti Saul, memilih nabi kok bisa mencuri atau merebut istri orang. Lalu kita benar-benarkan dengan pikiran kita, katakan akal, ya jadi salah menurut saya. Makanya kitab atau kesucian itu ya apa adanya, faktanya itu tujuannya untuk bagaimana kita bisa mendapat hikmat dari cara hidup orang-orang itu, nabi-nabi itu atau raja atau imam. Nah, hanya di dalam diri Yesus ini yang sempurna, makanya dia dijadikan sebagai
pokok keselamatan. Jadi hikmat yang paling sempurna hanya ada di dalam diri Yesus. Semua nabi memiliki hikmat, tapi tidak sempurna. Yesus tidak didapati bersalah. Dia tidak mengenal dosa. Makanya dia layak dijadikan sebagai anak domba Allah menebus dosa manusia. Ya, terima kasih Bang. Oke, Lanjut, Bang. aku boleh ya, saya tanggapi Ya. ya, karena Ya. menyebut nama saya tadi ya. Yes. Izin ya, yang lain ya. Jadi gini, kita sebagai manusia, nabi sebagai manusia, itu bisa salah, Betul. karena keilmuannya belum sampai. Jadi, yang jadi hikmah, pembelajaran para nabi, dia nggak ada niatan pun untuk salah. Sehingga kalau ditegur salah, langsung minta maaf. Apa yang terjadi di Islam tentang Nabi Adam, itu juga sama. Bahkan ada doa yang diabadikan kita sebagai muslim. Adam itu langsung berdoa setelah ditegur salah. Kalau tadi mengenai masalah hikmah-hikmah ya, di Islam, Adam sebelum di bumi, sebelum ada perintah dan larangan, dia dikasih ilmu dulu. Karena tanpa ilmu, ada perintah larangan, nggak ada hikmah di situ. Nah, apa yang terjadi? Misalnya kita compare ya, di kitab Anda, Nabi Adam belum makan buah pengetahuan. Dalam tanda petik, dia baik buruk belum tahu, tapi sudah dianggap salah. Sudah ada perintah. Kalaulah dijawab, dia sudah ada ilmu gini-gini. Kalau begitu buat apa pohon itu? Nah, disinilah hikmahnya, pembelajarannya, urutannya, logikanya akan beda banget. Kalaulah sering Adam sudah kan segambar dengan Tuhan. Kalau gitu ya nggak perlu dong kasih ilmu pengetahuan pohon itu. Dia sudah berpengetahuan. Nah, ini hikmah-hikmah, urutan secara narasi, secara logika. Ini pembelajaran hikmah. Jadi kalau terus Nabi Isa juga bisa salah tentang buah ara. Itu mungkin Bang Hidayat lebih tahu banyak itu. Bisa salah, tapi nggak ada niatan pun untuk tidak taat pada perintah dan larangan Tuhannya. Ini yang beda dengan kita. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, tadi Bang Al ada mau bertanya ini, silakan Bang Al. Nanti saya tanggapi. Silakan Bang. Udah bisa ke saya bertanya? Silakan. Pertanyaan yang bagus Bang Al, terima kasih. Coba belum ya? Belum. Belum. Lanjut Bang Al. Bang Suki, saya mau bertanya nih Bang Suki. Boleh. Aduh, Di kitab ngaco. Kejadian pasal 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati, aku tak akan mengutus. Hello, Suaranya gimana Bang Wan? Hilang lagi suaranya Bang Al dari tadi juga gitu, hilang. Oh, Hilang. dalam hati dia bertanya dalam hati dia, Bang Wan. Jangan bertanya dalam hati, Bang. Bang Al, jangan bertanya dalam hati. Tapi Coba Bang nyari Suki pohon. paham kok itu. Iya, Jadi nyari pohon yang sama agak- kalau Roh Kudus itu diguna ketika orang bertanya dalam hati Bang, pasti bisa adakah jawab. suaraku? Koneksi buruk, adakah? Enggak, Ya, hilang, ya. Oke. Silakan. Jadi gini Bang, Kejadian pasal 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Pertanyaannya Bang, siapa yang punya kapasitas mendengar Tuhan berfirman dalam hati, dan kenapa itu ayatnya bisa ditulis? Yang punya kapasitas itu ya dirinya sendiri. Karena yang mewahyukan kepada Musa, ya Tuhan itu sendiri. Dia menceritakan hal-hal seperti ini. Ini katanya Bang dalam hati loh, jadi siapapun gak ada yang tahu. Ya jadi gini, sama seperti ya Bang Ali ya. Bang Ali berpikir di dalam hati, lalu menceritakan kepada anaknya, coba kamu tulis ceritanya begini. Kan sampai, karena yang menceritakan Bang Ali sendiri. Ya dalam hal ini
Yang menceritakan Tuhan itu sendiri kepada Musa, kan begitu. Ya kan? Bukan Tapi di orang yang situ, menceritakan, bukan gini loh, Musa, Bang. tapi Musa diberitahu gitu ya. Tapi di Tulislah. sini nggak ada Tuhan memberitahu kepada Musa. Ini kan Tuhan berfirman dalam hati. Gini loh bang, abang kalau ngomong dalam hati nggak ada yang tahu kan isi hati abang apa yang abang omongin. Iya benar Bang. Jadi Nah, yang terus tahu kenapa hanya ini dia ayatnya sendiri. bisa ditulis gitu? Kan begini, kan percaya nggak kalau kitab Kejadian ini kan kitab Tauratnya Musa. Musa dari mana? Kamu percaya Musa nggak? Kalau percaya kan tahu dong dia dari mana dapatnya. Kan dari roh Bapa itu sendiri yang memberitahu. Segitu banyaknya catatan tuh dari mana dia bisa catat coba kalau nggak ada ngasih tahu. Ya kan sering kali ada kesaksian terjadi ya. Waktu dia dapat penglihatan, dia disetelkan kehidupannya sejak kecil sampai remaja, dewasa, tua itu divideokan kembali. Nah itulah Tuhan, rekamannya tuh jelas sekali. Rekaman hidup kita itu bisa dimulai dari kecil, lahir itu bisa kelihatan, apalagi dirinya. Dia mengingat sekali, dia mau tulis, mau dia sampaikan melalui nabinya, ya dicatat. Bukan hal yang sulit itu sebenarnya. Tapi bang, Ya begitu Bang. oke lah. Ya Kalau kan? udah, Kalau kita mau tahu cara hati Tuhan begitu, nggak ada yang tahu kecuali diri dia sendiri karena dia yes, mengungkapkannya. Gitu. betul. Tapi kenapa bisa ditulis? Sedangkan di sini Tuhan nggak ada menceritakan sama Musa. Tidak ada Tuhan menceritakan sama Musa. Cuman Tuhan berfirman dalam hatinya. Nah, kalau yang abang bilang itu kan asumsi. Bukan asumsi. Jadi Kejadian ini 5 kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama kan itu dinyatakan sebagai kitabnya Musa. Musa dari mana dapatnya? Ya kan dari Tuhan sendiri, dari awal mula, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, kan dia yang ngasih tahu. Iya, itu kan Tuhan kan berfirman, nggak dalam hati. Kalau ini dalam hati loh bang. Coba abang buka lah sendiri. Iya, dalam hatinya itu maksudnya diceritakan saat itu saya di dalam hati saya begini. Dia Musa tinggal menulis aja gitu. Menulis dia tinggal didikte lah begitu. Ayatnya Bang Suki itu. Coba di mana yang ayat yang abang bilang Tuhan menceritakan sama Musa tentang begini? Ya Tidak udah, ada loh. biar saya jawab lah. Itu bukan tulisannya Musa, Bang. Itu bukan tulisannya Musa, itu ditulis oleh penulis. Jadi saya buktikan bahwa Bible itu 5 kitab itu bukan tulisannya Musa ya para konfila. Kamu simak di Keluaran 2 nomor 10 dan 11, itu Musa menceritakan dia telah melihat orang Mesir. Di Keluaran 2 nomor 11 sampai 14, Musa melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Begitu juga di Keluaran 2 nomor 15, namun Musa keluar dari Mesir karena dikejar Firaun. Di Keluaran 2 nomor 21 pun juga Musa menceritakan Musa. Keluaran 3 nomor 1 sampai 6 juga Musa menceritakan Musa. Keluaran 3 nomor 7 juga Musa menceritakan Musa. Belum lagi di Ulangan 23 kalau tidak salah, yang mana ketika ada Musa matilah Musa dan mereka tidak ketemu di mana kuburannya sampai hari ini. Jadi saya jawab bahwa apa yang ada dikatakan berfirman dalam hati itu oleh karena karangan si penulis mau membuat teman-teman Kristen yang tidak menggunakan pikiran menelaah apa itu dogma dan memisahkan wahyu dari Tuhan dan firman manusia. Gini. Jadi mungkin itu jawabannya Bang Suki. Mohon maaf saya wakili aja karena nanti muter-muter kita. Saya banyak mau ditangkap. Jadi gini, di Yohanes 5:46 yang disinggung sama Bang Alex tadi ya, bahwa Musa menulis tentang aku. Ini perkataan Yesus. Atau di Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Di dalam semua kitab katanya tertulis tentang Yesus. Kata Lukas. Ternyata Bang, bila saya cross check cari-cari dari Kejadian sampai Maliaki, tidak pernah saya menemukan satu ayat Mesias itu akan mati dan menjadi Tuhan. Tidak ada itu. Berarti memang betullah kata Allah dalam Al-Quran, celakalah mereka menulis dengan tangan-tangan mereka lalu mereka mengatakan itu dari Tuhan tanpa mereka menelaah dan berpikir ya bahwa apa yang dikatakan oleh Bible itu murni, itu bukanlah apa yang diturunkan kepada Musa. Kejadian 1:26 misalnya, ini kan diulang-ulang. Di dalam Tanak,
itu bukan menurut gambar dan rupa Tuhan, bukan, tetapi sifat dan perilaku Allah. Bahkan di versi 1984 kamu boleh temukan di situ zatullah, itu ada di Kejadian 1 ayat 2. Tiba-tiba dilai roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bagaimana Musa menceritakan roh Tuhan, sedang dia naik di Gunung Sinai sejak Keluaran 19 nomor 20 sampai 24 dia pingsan. Itu. Apalagi kalau Tuhan rohnya dilihat di melayang-layang di atas air begitu. Belum lagi ketika Tuhan bersuit memanggil lalat dari ujung bumi, ada di Yesaya. Belum lagi ketika Tuhan selesai menciptakan dia menyesal, Kejadian 6 nomor 5. Belum lagi Kejadian 14 setelah selesai menciptakan langit dan bumi, Tuhan beristirahat di hari ke-7. Ini kan sesuatu yang harus kita pikir dong, guna dong, tolong guna otak kita ini guna dong. Jangan kamu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, haleluya, amin, Tuhan Yesus memberkati. Itu dongengnya gereja. Di mana ada ajaran dari Yesus, percaya aku Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan masuk surga? Di mana? Tidak ada. Itu dongeng-dongeng gereja. Kemudian semua manusia itu akan dihakimi oleh Yesus. Betul, Bang Suki. Tetapi yang tersangka itu adalah teman Kristen. Kenapa kau tersangka? Karena ternyata tidak ada satu ayat pun perintah di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ketika kamu mengatakan itu perintah dari Tuhan tentang Taurat itu. Betul, tetapi tidak ada perintah dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tuhankanlah Yesus Kristus sebagai jelmaanku yang menjadi manusia. Tidak ada perintah itu, sehingga kamu temukan kemudian di Matius 7:22. 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa, adakah pernah menuhankan Yesus? Tidak ada. Apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 6, 28, 29, 30? Percaya kepada aku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Di Yohanes 12, 28, 49, 50. Ajaranku tidak berasal daripada aku, tetapi Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Jadi ingat, dipaksakan seperti apapun, kenapa kami ini? Kalau katanya menyinggung, bukan. Tetapi kami mau mendudukkan Yesus di dalam Bible. Kalau Al-Quran kamu tidak percaya, dalam Bible kami tolong dengarkan bahwa apa yang kami sampaikan murni perkataan dari Yesus. Kami mau mendudukkan Yesus di tempatnya yang betul sebagai orang yang mulia. Tetapi ketika masuk Kristen, tidak sempurna iman kita kalau tidak mati Tuhan itu menjadi juru selamat di kayu salib. Ajaran siapa Tuhan mati di salib, boy? Bahkan di Perjanjian Lama di Ulangan 24 nomor 16, dosa itu boleh dibayar dengan kotoran. Begitu juga di Imamat 16 nomor 27. Tiba-tiba ada ajaran dari Yunani yang dosa itu ditanggung oleh Tuhan yang menjadi manusia lalu mati. Lalu tiba-tiba ada konsep 100 daging 100 Tuhan yang tidak alkitabiah, padahal jelas di dalam Bible kamu. Jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Wahyu 22 nomor 18 dan 19. Itulah sebabnya kewajiban kami mengasih tahu yang hak dan yang batil. Kata Allah, kasih tahulah kebenaran itu. Mudah-mudahan mereka walaupun sumumbuk umyun fahum la yarjiun, masih ada yang menelaah, merenung bahwa ternyata ajaran Islam ini benar, ajaran Islam ini sempurna. Kok ajarannya Rasulullah yang kami hujat-hujat itu sama dengan ajaran Yesus? Tetapi kok tidak sama ajaran Yesus dengan ajarannya Paulus? Di sini sekaligus saya rongkai ya. Menurut para nabi, apa itu Taurat? Menurut para nabi, di Yeremia 8 nomor 8, bagaimanakah kamu berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena penyurat palsu sudah membuatnya menjadi bohong. Diuji di Yakobus 2 nomor 10, jika seorang mengetahui seluruh hukum tetapi melanggar salah satu perintah, dia sudah melanggar seluruh hukum itu. Amsal 29 nomor 18, bila tiada wahyu menjadi menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak salah, nanti disimak teman-teman, dibaca.
Berbahagialah mereka yang telah berpegang teguh kepada ketetapan hukum Taurat. Bahkan apa kalau kata Yesus di Matius 5:19? Karena itu yang barang siapa yang tidak melakukan salah satu perintah dari hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling bawah dalam kerajaan surga. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Gitu. Bahkan, apa kata Yesus di Yohanes 7 nomor 19 sampai 22? Bukankah Musa yang memberikan Taurat kepada kamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukannya. Mengapa kamu berusaha membunuhku? Kata Yesus. Karena memang dia sudah tahu dasar-dasar teman-teman Kristen untuk menjadikan dia Tuhan harus dengan jalan percaya dia terbunuh. Ini penegasan ayat ini. Bahkan ayat seterusnya, Musa menetapkan supaya kamu disunat di hari Sabat. Ya? Begitu juga kemudian di Yohanes 5:45, yang menjadi hakim itu kelak di depan Allah, kata Yesus, bukan dia tapi Musa. Karena apa Taurat itu? Nah, coba kita lihat apa kata Tuhan Paulus. Na'udzubillahi min zalik. Kalau Tuhan Paulus mengatakan di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya sebagai manusia, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Tuhan Paulus mengatakan di Galatia 2 nomor 16, tidak seorang pun yang dibenarkan untuk melakukan hukum Taurat, cukup untuk beriman saja. Sebab itulah dipanggil imani saja dong, jangan ditanya banyak. Di Roma 4 nomor 14 sampai 15, hukum Taurat itu tidak berguna, kata Tuhan Paulus. Di Galatia 5 nomor 2, lagi-lagi aku Paulus berkata kepadamu, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus Yesus sama sekali tidak berguna bagimu. Di Roma 3 nomor 18 sampai 20, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat, karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Di 1 Korintus 7:19, sebab hal bersunat atau tidak, suka-sukamu, kata Paulus. Sebab itulah kemudian dia mengatakan di 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu apa yang ada di pasar, daging, tanpa mengadakan pemeriksaan dan keberatan-keberatan rohani. Jadi ajaran makan babi ini ajaran Paulus. Kalau para nabi dan Yesus, termasuk di Markus 5, yang Yesus memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi, tanpa dikeluarkan oleh Yesus sampai terangkat ke langit, tidak pernah dikeluarkan roh jahat. Kenapa dimakan sama teman-teman Kristen? La haula wala quwata illa billah. Bukankah jelas itu menjijikan? Jadi ikuti dong ajaran Yesus yang benar. Di Roma 6 nomor 14, kamu tidak lagi dikuasai dosa karena kamu di luar hukum Taurat. Jadi ingat, argumentasi yang kami sampaikan ini murni Alkitabiah yang dikatakan di Ulangan 4 nomor 2. Jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Dikatakan di Amsal 30 nomor 6. Jangan mengurangi dan menambahkan firman Tuhan. Yang dikatakan di Wahyu 22:18-19. Barang siapa yang menambahi dan mengurangi, Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menambahkan malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab Wahyu. Itulah sebabnya kami takut. Tetapi ketika teman-teman Kristen mengatakan, datang dengan tidak Tuhan, engkau hancur leburlah Tuhan, karena ajaranmu itu tidak benar Tuhan. Yang benar itu Tuhan menjadi manusia Tuhan. Yang benar itu Tuhan itu 100% daging Tuhan. Yang benar itu Tuhan harus tersalib Tuhan. La haula wala quwata. Ingat teman-teman Kristen, saya mau kembalikan Anda ke laptop. Jesus is not Christian. Yesus itu bukan Kristen, melainkan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.